informasi, tanaman-tanaman koleksi itu harganya cukup tinggi, bisa dikatakan mahal, karena medianya pun menggunakan bahan khusus. Kali ini kebetulan di Fahri Orchid sedang datang berbagai bahan media yang nanti akan kita jadikan sebagai mix soil untuk tanaman-tanaman koleksi seperti Philodendron variegata, Patricia, dan Anthurium warockianum atau the Queen of Anthurium. Akan kita bahas satu-satu media apa saja sih yang digunakan dan juga beserta harganya, supaya sobat sekalian tahu harga pokok untuk medianya saja harganya cukup tinggi. Pertama, ini adalah Canuma soil. Apa itu Canuma soil? Canuma soil adalah semacam batuan vulkanik yang biasa digunakan media karena memiliki pH yang cukup bagus, 4,5 sampai 5,5, dan mengandung banyak mineral. Ini impor ya, masih impor dari Jepang. Canuma soil ini berapa liter ya? Kalau tidak salah ini 5 sampai 6 liter. Harganya dengan beserta ongkir kira-kira sampai lokasi sekitar Rp350.000. Ini sifatnya sangat poros, membantu menjaga rongga udara di dalam media sehingga perakaran tanaman koleksi menjadi bagus. Canuma soil ini seperti apa sih? Ya, warnanya lebih kuning bersih dan lebih ringan. Kalau kita pencet gini bisa hancur ya. Ini mineralnya cukup tinggi, masih impor dari Jepang. Nggak tahu kenapa di Indonesia itu nggak ada yang produksi, karena di Indonesia sektor pertanian belum diperhatikan ya. Padahal ini dari batuan vulkanik yang diproses sedemikian rupa, atau bagian lapisan mana, Fahri kurang begitu paham. Tapi ini harganya cukup tinggi, segini itu sampai sini itu udah Rp350.000. Canuma soil Rp350.000. Yang kedua, apa ini? Ini cukup ringan meskipun besar, tetapi dia ringan. Ini adalah perlite. Perlite dalamnya seperti ini. Sangat ringan, seperti styrofoam yang dihancurkan. Ini berasal dari kaca vulkanik, dari batuan vulkanik yang diproses sehingga membentuk seperti spons atau styrofoam. Ini sangat ringan, penyerapan airnya cukup bagus, mengandung mineral yang tinggi, membantu porositas media sehingga rongga di media cukup bagus, tidak mudah memadat. Sedangkan aroid seperti Anthurium warockianum itu sangat tidak tahan dengan media yang memadat. Dia akan mengecil daunnya, pertumbuhannya kurang bagus karena media yang memadat. Perlite ini membantu untuk menjaga rongga atau porositas di media. Perlite ini juga umum digunakan sebagai media penetas untuk telur-telur reptil seperti telur kura-kura, tortoise, dan juga telur ular. Perlite ini harganya sampai di secang termasuk ongkir. Ini dua karung. Satu karungnya itu 100 liter. Kira-kira sampai Magelang itu Rp400.000 ya untuk perlite seukuran ini. Selanjutnya ada apa lagi? Oke. Selanjutnya adalah pumice. Pumice ini kalau bahasa Indonesianya batu apung. Ya, batu apung yang dia memiliki sifat sama, menjaga porositas dan mengandung mineral yang tinggi. Dia lebih berat dibandingkan perlite dan lebih padat dibandingkan Canuma soil. Perlite seperti ini. Ukurannya macam-macam ya. Ini ukuran L, jadi ada yang S, ada yang M, lebih kecil.
tergantung kebutuhan. Lebih besar biasanya untuk perakaran yang lebih besar, yang kecil-kecil biasanya untuk akar-akar yang serabut lebih kecil. Ini bahasa Indonesianya adalah batu apung, dari batu vulkanik juga. Jadi memang luar biasa ya, gunung berapi itu menghasilkan media yang mineralnya cukup tinggi yang dibutuhkan tanaman, sehingga pasca erupsi itu banyak sekali manfaat yang didapatkan. Ini untuk Pumais. Pumais segini Rp20.000 sampai Magelang dengan ongkir Rp50.000. Ini sekitar 3 literan. Selanjutnya ada pine bark atau cacahan kulit pinus. Ini memasok nutrisi pada perakaran tanaman dan dia tidak mudah lapuk, sehingga bagus untuk perakaran, menjaga rongga udara sehingga media tidak cepat memadat. Ini harusnya dipotong lebih kecil-kecil lagi, 1-2 cm atau tergantung kebutuhan ya. Ini masih besar-besar jadi masih perlu diproses. Pine bark atau papan kulit pinus yang dihancurkan. Kalau sobat telaten bisa cari di hutan pinus. Selanjutnya ada moss putih atau moss impor dari Chile, negara Chili ya. Ini tadinya penuh, satu bal 5,5 kg, ini tinggal sedikit. 5,5 kg ini sekarang harganya Rp1.250.000. Wow, luar biasa ya untuk sebuah media. Harganya segitu. Tapi ini kalau direndam air dia akan mengembang dan jadi banyak. Jadi kita beli satu bal itu bisa buat berbulan-bulan atau untuk banyak tanaman. Jadi jangan khawatir. Keunggulan moss Chile, moss impor dari Chile ini bersih, steril, dan tidak mengandung bibit atau biji-biji gulma karena memang sudah teruji bersih dan nutrisinya cukup banyak. Moss putih dari Chile. Media-media tadi kita akan campur dengan perbandingan tertentu sehingga menghasilkan yang namanya mix soil. Kenapa sih pakai media-media mix soil kayak gini ribet? Kenapa nggak pakai media biasa aja yang kita cari di kebun-kebun dan sebagainya? Oke, ada beberapa resiko apabila kita menggunakan media yang asal-asalan. Yang pertama, menjaga motif variegata. Tanaman-tanaman eksotik terutama yang variegata membutuhkan media khusus untuk membantu menjaga motif variegatanya. Meskipun faktor utama adalah gen variegatanya kuat atau tidak. Tetapi faktor eksternal seperti media, iklim, dan juga agroclimate juga sangat mempengaruhi stabilitas dari motif variegatanya. Meskipun hasil akhir itu Allah yang tentukan karena bertani itu sepenuhnya tawakal. Jadi kadang gennya nggak bagus, medianya asal-asalan, tapi hasilnya variegatanya mewah. Atau sebaliknya, gennya bagus, medianya sudah pakai mix soil yang harga pokoknya tinggi, tetapi dia durhaka atau jadi hijau. Karena itu sepenuhnya hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hasilnya. Namun kita tetap wajib berikhtiar. Jadi di pertanian itu banyak pahalanya karena kita banyak tawakal. Itu yang pertama untuk menjaga stabilitas dari motif variegata. Yang kedua, beberapa tanaman eksotik, contohnya Anthurium warockeanum yang di belakang, itu membutuhkan media yang porositas tinggi. Dalam arti dia tidak cepat memadat, karena apabila medianya cepat memadat, maka daunnya akan loyo, mengecil, dan pertumbuhannya sampai berhenti. Bahkan tidak ada daun sama sekali atau rontok, tinggal bonggol atau batangnya saja. Ini yang terjadi di para pecinta tanaman. Mayoritas mereka mengatakan sulit untuk memelihara Anthurium warockeanum atau the Queen of Anthurium karena medianya mungkin belum tepat, sehingga terjadi pemadatan yang seharusnya sudah diganti media tetapi menggunakan media yang kurang bagus sehingga pertumbuhannya tidak optimal. Yang ketiga, mengurangi resiko busuk akar. Media yang sembarangan, bukan mix soil, seringkali mudah memadat dan mengandung pH yang cukup tinggi atau asam, sehingga perakarannya akan berhenti atau stuck, tidak bagus. Padahal perakaran ini adalah kunci pertumbuhan tanaman karena di mana dia mencari atau mendapatkan unsur hara atau sumber makanan. Apabila perakaran terganggu, medianya tidak bagus,
ya performa tanaman kita tidak optimal. Media yang asal-asalan kadang membawa bibit penyakit, kemudian virus yang bisa menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman, serta kadang tumbuh gulma-gulma yang lain. Jadi untuk media mixed soil ini the best pokoknya. Yang keempat, tanaman kita tanaman mahal. Kenapa kita menggunakan media yang asal-asalan yang resikonya sangat besar sehingga tanaman kita tidak tumbuh dengan optimal. Alih-alih menjadi bahan investasi untuk menghasilkan tanaman eksotik yang nanti bisa diperbanyak dan dijual kembali, tapi karena menggunakan media yang asal-asalan, alhasil rugi dong. Jadi untuk meminimalisir resiko, maka lebih baik menggunakan media mixed soil. Ya, tambah biaya dikit, nggak dikit sih ya, tambah biaya yang cukup lumayan, tetapi nanti hasilnya optimal. Itu akan lebih memuaskan apabila kita menggunakan media yang asal-asalan, namun kita berharap atau berekspektasi cukup tinggi, nanti yang ada kecewa. Kecewa itu di belakang, tidak ada kecewa itu yang di depan. Sebenarnya sudah banyak penjual online mixed soil untuk berbagai jenis tanaman koleksi, tanaman eksotik, namun akan lebih puas dan harga pokoknya lebih rendah apabila kita mix sendiri sesuai dengan kebutuhan. Karena setiap tanaman koleksi ini membutuhkan mix soil yang berbeda. Ada yang perbandingan mossnya itu lebih banyak, ada yang perlite-nya lebih banyak, ada yang kandungannya lebih banyak. Contohnya seperti Anthurium wedlingeri. Pengalaman Fahri, dia menggunakan moss chile atau moss putih yang lebih banyak karena ini termasuk jenis Anthurium epiphyt yang menempel pada pohon di habitat aslinya, sehingga membutuhkan moss yang cukup tinggi untuk menjaga kelembapan. Karena medianya pun atau potnya, karena potnya pun tidak terlalu besar. Kemudian mungkin sobat bertanya, berapa sih harga pokok per pot gini untuk medianya, kebutuhannya? Tergantung nanti kalau ukuran diameter 10-15 cm seperti ini, paling HPP medianya itu 20-30 ribu. Berbeda lagi dengan pot-pot yang sudah besar seperti ini dan cukup tinggi, itu harga pokok medianya itu bisa ratusan ribu ya. Dan juga untuk Anthurium wedlingeri ini full menggunakan moss chile dan ditambah perlite serta sedikit pumice, karena dia termasuk Anthurium epiphyt, sehingga HPP-nya bisa lebih tinggi karena mayoritas atau komposisi utamanya adalah moss chile tadi. Tapi paling tidak kita berikhtiar untuk mengoptimalkan apa yang kita tanam, tanaman-tanaman mahal ini, supaya nanti hasilnya sesuai yang diharapkan. Meskipun di pertanian ini kita sepenuhnya tawakal ya, karena hasilnya itu Allah yang tentuin, kita hanya wajib berikhtiar. Jadi itu pengetahuan tentang mixed soil. Silahkan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, atau sobat bisa request tentang media ini apa yang mau dibahas oleh saya, atau ingin bahas tentang apa untuk lebih detail tentang media mixed soil ini, tentang atau seputar media ini. Mabuk kabeh kok ada putih lumut deh.